Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman bahwa dulu Khalifah Utsman bin Affan pernah memerintahkan sahabat untuk membakar Al-Quran? Iya, Anda tidak salah dengar. Dulu, Khalifah Utsman bin Affan pernah memerintahkan beberapa sahabat untuk memusnahkan beberapa mushaf Al-Quran. Kenapa bisa jadi seperti itu? Yuk, simak video singkat ini sampai selesai. Kitab Al-Quran yang kita pegang saat ini itu tidak serta-merta langsung jadi. Di zaman Rasulullah, belum ada kitab Al-Quran yang terbukukan menjadi satu. Di zaman Rasulullah, masih berbentuk lembaran-lembaran yang tertulis dalam pelepah kurma atau tertulis dalam tulang-tulang unta. Bagaimana Al-Quran bisa terkumpul seperti sekarang membutuhkan proses yang begitu panjang yang sering kita sebut dengan Jam'ul Quran. Di zaman Rasulullah, Jam'ul Quran terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, Rasulullah menyuruh beberapa sahabat untuk menghafal Al-Quran melalui hatinya, melalui pikirannya, sehingga Al-Quran bisa terkumpul. Para sahabat yang diinstruksikan untuk menghafal Al-Quran, seperti Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, setiap hari menyetorkan hafalan Al-Qurannya kepada Rasulullah. Di sisi lain, Rasulullah juga melakukan metode Jam'ul Quran dengan cara meminta untuk menuliskannya. Ada beberapa sahabat yang diinstruksikan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, yaitu seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan sahabat Zaid bin Tsabit. Ketika Rasulullah meninggal dan pemerintahan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, terjadi sebuah perang yang di dalam perang tersebut ada sekitar 70 orang meninggal. Umar bin Khattab khawatir kalau kejadian ini terlanjut, maka penghafal Al-Quran akan hilang dan Al-Quran tidak akan ada yang bisa mempelajari karena penghafalnya hilang. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq saat itu untuk melakukan pembukaan Al-Quran. Pada saat itu ditolak oleh Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, ini kan tidak pernah diperintah oleh Rasulullah, kenapa saya harus melakukannya? Hadil bid'ah, ini bid'ah, tidak bisa karena tidak pernah diperintahkan Rasulullah. Yang menarik, Umar bin Khattab tidak berdebat panjang dengan Khalifah Abu Bakar. Dia pulang lalu dia berdoa kepada Allah agar Khalifah Abu Bakar dibukakan hatinya agar mau menulis Al-Quran dalam satu kitab. Sampai beberapa saat Umar kembali terus kepada Abu Bakar, berulang kali ditolak sampai akhirnya Allah membukakan hati Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar pun setuju untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kitab. Maka Abu Bakar memerintahkan sahabat Zaid bin Tsabit yang saat itu terkenal dengan catatannya untuk melakukan pembukaan Al-Quran, untuk menuliskan Al-Quran secara satu persatu. Sahabat Zaid bin Tsabit pun pernah mengalami apa yang dialami oleh Khalifah Abu Bakar. Dia menolak karena alasan Zaid bin Tsabit. Dia bilang ini kan tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyuruh kita untuk membukakan Al-Quran. Dan hal sama yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar saat itu, yaitu mereka berdoa kepada Allah agar hatinya Zaid bin Tsabit dibuka, agar Zaid bin Tsabit mau melakukan tugas pengumpulan Al-Quran. Akhirnya dijadikan Al-Quran menjadi satu. Zaid bin Tsabit sampai mengeluarkan statement yang paling terkenal. Apa kata beliau? Seandainya aku diminta untuk memindahkan gunung Uhud, itu lebih mudah bagiku daripada membukukan Al-Quran menjadi satu. Dari sini kita tahu bahwa Jam'ul Quran, proses pengumpulan Al-Quran menjadi satu itu begitu tidak mudah. Ketika sahabat Zaid bin Tsabit mampu melakukannya, maka mushaf Al-Quran yang telah jadi satu tadi diberikan kepada Abu Bakar, disimpan oleh Abu Bakar, dan nantinya ketika Abu Bakar meninggal, mushaf itu tadi disimpan oleh Hafsah, yang Hafsah tersebut adalah putri dari Umar bin Khattab yang sekaligus istrinya Kanjeng Nabi. Nah, ketika zaman Utsman bin Affan begitu, perkembangan Islam begitu pesat sehingga para sahabat itu menghafalkan Al-Quran berdasarkan ragam kiroat dari gurunya masing-masing. Di Syam itu mengikuti kiroatnya Ubay bin Ka'ab, sedangkan di Kufah itu mengikuti kiroatnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Khalifah Utsman pada saat itu khawatir karena kalau tidak ada tulisan yang sama, tidak ada mushaf yang sama, maka ini akan terjadi perpecahan antara sahabat muslim. Maka di zaman Khalifah Utsman inilah akhirnya Khalifah Utsman memerintahkan para sahabat, termasuk Khalifah Utsman akhirnya meminta mushaf catatan yang ada di dalam Hafsah, istrinya Rasulullah, untuk dibukukan menjadi satu, kalau bahasa kita satu EYD, yang kita kenal sekarang dengan namanya mushaf Utsmani. Di mushaf Utsmani inilah yang sekarang kita pegang menjadi Al-Quran yang kita baca. Dan pada saat itu, demi menjaga supaya tidak terjadi konflik, supaya tidak terjadi perpecahan, Khalifah Utsman bin Affan membakar semua mushaf yang lain, hanya boleh menggunakan satu mushaf
yang menggunakan EYD atau yang kita sebut dengan Rasm Utsmani, EYD Utsmani ya. Dan mulai saat itu Al-Quran terbukukan menjadi satu. Dari sini kita tahu teman-teman, ternyata Jam'ul Quran itu tidaklah mudah. Proses penghimpunan Al-Quran untuk menjadi satu, mulai di zaman Rasulullah sampai di zaman Khalifah Utsman dan zaman para khalifah setelahnya, ternyata butuh proses yang begitu panjang. Al-Quran yang kita dapatkan saat ini dengan sangat mudah dan kita baca, kita pelajari dengan begitu mudah, itu ternyata melalui proses yang begitu sulit. Maka alangkah eloknya kalau kita juga berkontribusi dalam proses menjaga Al-Quran kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah pula. Yang pertama dengan menuliskannya di media-media yang kita miliki dengan cara dan rasem atau EYD yang benar. Lalu yang kedua, menghafalnya dengan sekemampuan kita. Kalaupun kita belum mampu menghafal seutuhnya, setidaknya kita telah berusaha untuk menghafal Al-Quran. Pun kalau kita belum bisa menghafal Al-Quran, minimal kita tiap hari membaca Al-Quran, lama-kelamaan akan jadi hafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.